Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dari Ferry Afriandi Rp69.000. Dengan datangnya Mbappe dan Endrick nih, lini depannya gimana? Siapa yang bakal jadi cadangan nantinya? Ini berarti kita bisa loncat nih. Yes. Kita akan bahas dulu bahwa setelah kemenangan ini bahkan bukan klimaksnya buat Madrid. Tiba-tiba ada pengumuman baru bahwa yang sudah menjadi drama sinetron beberapa musim ini dikonfirm sama si Here We Go ya. Here we go. Dan ya bisa kita anggap ini bener lah gitu ya. Ricky Martin. Bukan dong. Ale. Itu Ricky Ricardo. Gimana tadi pertanyaan itu? Abang-abang berdua nih. Mbappe lagi nambah. Ya. Ampun dah, nambah puyeng tim lain. Mungkin kalau pelatihnya bukan Ancelotti agak PR buat Real Madrid. Kita tahu gimana nih pemain dengan egonya yang begitu besar, tapi memang dia pantas untuk berlaku seperti itu. Negara bisa dia gendong sendirian, PSG berapa kali dia gendong sendirian. Ini suatu bukti bahwa pemain setelah Ronaldo, Messi ya ada top dia lah. Tadi kan dibilang era dia dan Haaland gitu. Tapi Haaland gue nggak ngelihat selengkap Mbappe gitu dalam menjadi seorang big star di sepak bola ya. Mbappe masih mungkin second line-nya after Messi dan Ronaldo gitu. Masuk ke Real Madrid ya pilihan yang tepat, sebuah tim yang akan membuat dia menjadi bintang yang lebih bersinar lagi, lebih besar lagi, potensi untuk mendapatkan Ballon d'Or akan besar lagi, dan kebetulan dia dipegang sama Ancelotti. Kita tahu gimana sulitnya skuad Real Madrid itu dipegang kalau pelatihnya nggak tepat, kalau pelatihnya nggak punya kemampuan main manajemen. Kita nggak bicara taktik lah, tim level A semua tuh udah taktik, udah ngerti lah mereka. Mereka butuh pelatih yang bisa maksimalin setiap para pemain ini bermain. Gimana lo handle masing-masing ekor dari pemain-pemain ini. Ancelotti bisa melakukannya itu, dan gue rasa dia akan membuat Mbappe makin bersinar di sini. Kalau kita ngelihat komposisi ya, kalau dari sisi kanan atau kiri ya mungkin Vini akan bertukar dengan dia, atau Vini tetap di kanan, Mbappe juga masuk dari kiri bisa, Mbappe di tengah pun bisa. Apakah Rodrigo akan tetap dimainkan dengan mengorbankan Bellingham di tengah, akan maju ke depan apa enggak si Bellingham yang hanya butuh dua pemain di depan apa enggak, itu masih gue nantikan dari Ancelotti. Tapi kalau dia memang berani untuk cuma memainkan Bellingham di tengah bersama entah itu Modric atau Valverde atau siapapun di tengah, nanti posisi dia akan di tengah, sementara depan tetap tiga. Gue rasa itu yang akan dimainkan oleh Madrid ya, entah itu bersama Rodrigo, bersama Vinicius dan juga Mbappe. Ongri ditanya katanya maksimalnya Kylian itu ada di kiri, sementara Vinicius juga sejauh ini maksimalnya ada di kiri. Makanya dia juga bertanya-tanya apakah nanti ketika ada yang digeser ke kanan itu jadi maksimal apa enggak, atau memang ada hal lain yang dilakukan oleh Ancelotti misalnya. Kalau lo melihatnya gimana, Di? Gue melihatnya ya Mbappe ini pemain terbaik, layak untuk main di tim terbaik gitu. Dan buat gue salah satu tim terbaik saat ini ya Real Madrid yang paling bisa mengutilize tadi Mas Heru bilang kemampuan dari seorang Kylian Mbappe. Kalau ditanya soal gimana formasi Madrid musim depan dengan adanya Mbappe, ya kita nggak pernah ada yang nyangka di awal musim kemarin Ancelotti bakal pakai 4-4-2 diamond, di mana seorang Vini dan juga Rodrigo menjadi seorang striker tandem, Bellingham di tengahnya. Di tengah musim pakai 4-4-2 sejajar, Bellingham jadi sayap kiri, di depannya Joselu Vini atau Joselu Rodrigo. Itu pun nggak pernah kejadian, nggak ada yang menyangka juga. Jadi buat gue seorang taktisian yang luar biasa, bukan cuma sekedar main manajemen yang bagus Ancelotti ini. Dan kita juga nggak tahu nih nanti bakal gimana Ancelotti bakal mengaplikasikan skema tim terbaik, ya bisa pakai 4-2-3-1 di mana Bellingham, Mbappe, Rodrigo, Vini bisa juga, karena di game semalam pun di Dortmund Vini dan juga Rodrigo bertukar-tukar posisi gitu. Skema boleh aja 4-3-1, 4-4-2, 4-4-2 diamond, itu kan hanya di line up. Tapi pengaplikasian di atas lapangan itu kan kayak Mas Ray bilang tadi, ini pemain udah pada tahu lah harus ngapain. Tweakingnya tuh berkali-kali. Orang mungkin ngeliatnya bahwa si Ancelotti ini nggak ngapa-ngapain, pemain udah berubah sendiri. Tapi duet Ancelotti yang juga anaknya Davide ini benar-benar kelihatan bahwa berkali-kali tim ini di tweaking, kelihatan perubahan permutasi pergerakan pemain itu tuh bener adanya kelihatan gitu. Dan dengan adanya Mbappe musim depan ini ya lucu kalau dibilang nggak akan mengangkat kekuatan, pasti akan mengangkat kekuatan Madrid ya, dan makin banyak pilihan untuk seorang Ancelotti dengan materi tim seperti ini yang bakal makin bagus. Dan apakah Mbappe yang paling terakhir atau hanya berakhir di Mbappe, gue sih nggak yakin ya. Bek kanan juga masih akan diincar juga sama Madrid, dan gue yakin nama besar juga akan masuk lagi. Jadi ya buat gue ini langkah yang luar biasa yang kita udah prediksi dari kapan tahu juga bahwa Mbappe bakal ke Madrid. Dan ya
Gak ada yang lebih membahagiakan selain menjadi fans Real Madrid saat ini. Ya, dan jangan lupa juga Nes, kita juga Ada jualan. Ya. Cek TikToknya Jebret Media karena Caca lagi live loh. Ada t-shirt ya Indonesia Road to Paris dari Rp150.000 hanya Rp90.000 aja. Jadi langsung aja kalian check out. Lumayan banget kan lagi diskon. yes. Nah, tuh. Apalagi keren juga kan Indonesia sebentar lagi juga main di Toulon. Ya. Main di Prancis juga tuh. Jadi ya deket-deket lah sama Paris ya, Ya kan. tolonglah dibelilah. Tulong lah. Please Bisa lah, kali. tulong lah. Bisa kali. Itu bagus ya itu. kan? Itu bagus. Bisa kali. Itu bagus. Ada Dan, ya. ada lagi apa, Nes? Udah dan kita mau nyambung ke Sancho, Bang. Oke. Dengan Real Madrid juara UCL ke-15 kalinya nih Jebret Tim, bikin Bellingham masuk jajaran elit pemain Britania Raya yang bisa juara UCL bersama tim di luar Inggris. Oke. Mengikuti jejak Bale, ada juga Paul Lambert, Owen Hargreaves, Yes. sama Steve McManaman. Ya. Nah sebelum UCL ada aja nih cara untuk nyindir MU Jebret Tim ya. Langsung diungkapkan gimana kisah Jadon Sancho yang sampai makan di mobil. Ini katanya dia sampai nggak boleh dikasih fasilitas, Bang. Oh gitu. Iya, Emang segitunya ya. kejam ya kalau bisa dibilang Sancho di sini malah maksimal. Kemarin juga lumayan lah. Iya bisa Oke lah. bisa balik Penampilannya lagi. lumayan lagi. Jadi Performance emang inisial bagus. orang tuh kadang cocok-cocokan Nes gitu. Iya. Mungkin lo lihat ada orang di YouTube lain gitu. Ternyata cocoknya memang di YouTube yang sana Iya. gitu. Jadi kan orang harus cocok-cocokan. Kalau kita kerja kita nggak cocok-cocok tuh kan pindah dari sini sebulan udah pergi lagi. Iya. Emang nggak cocok juga. Berarti Lingkungannya. sama aku cocok ya, Bang? Untung kamu dari awal ini belum berdiri udah ada Nes. Iya. Woman on top Iya. udah ada Iya, kamu. benar, benar. Kita punya program dulu Woman on Benar, top. benar. Jadi Oh. emang Dari peletakan batu pertama. ada cocok-cocokan emang Iya. kita ya kan. Jadi orang bisa come and go, tapi at the end yang paling cocok, yang paling loyal, yang paling happy menurut gua itu berpengaruh. Bener gak sih? Betul, Bener betul, banget, betul, dari- betul. Dan Daripada- Sancho merasakan itu kayaknya di Dortmund. Daripada cekcok mending cocok dong. Anjay. Hei kamu. Anjay. Hei kamu. Hei kamu. Anjay. Siapa itu? Oh, Ayo. gua tahu. Tulis di kolom komen. Back. Aduh mampu. Siapa Siapa nama istrinya? Ah itu gue gak tahu. Ya, kalau nama orang Lalu mah deket kan. Ya, enggak juga. Orang Enggak Pekanbaru. juga. Ada dua keputusan ada dua topik lain yang juga dibahas para pandit di luar itu. Satu, keputusan nggak adil bagi Lunin karena Courtois yang main. Tapi kemudian bagaimana analisa kalian permainan Courtois kemarin? Kedua adalah apakah Bellingham itu cukup berkontribusi selain yang dia memberikan asis bola sedekah dari si Madsen itu, ataukah memang dia nggak kelihatan kemarin? Ataukah sebenarnya dia punya kontribusi lain dibandingkan peran dia selama ini yang orang lain tahu gitu? Lo gimana Oke. untuk dua orang itu? Sebenarnya kalau pilihan pemain itu pure di tangan pelatih. Jadi Hasil di tangan Tuhan. hasil Luar bijak biasa sekali. Bijak pilihan ini. pelatih. Nes. Hasil di tangan Tuhan. Iya, bagus nih tadi. Pemilihan pemain di tangan pelatih tapi hasil akhir di tangan Tuhan. Itu Betul luar biasa sekali. bagus. Dan terbukti malam tadi ya Tuhan lebih berpihak kepada Madrid. Madrid kayaknya. Dan ada info soal Lunin katanya flu saat datang ke London. Betul. Jadi ya mungkin itu menjadi bagian Walaupun dari diragukan ya. Iya. Kan, Kemarin ya. katanya nggak ada ingus-ingusan soalnya. Iya ya, mungkin flu di London begitu. Jadi ya dan orang ada yang khawatir juga dengan startnya Courtois. karena match fitness dia bakal kayak gimana gitu. Mungkin dia udah lama nggak main dan yang mengantarkan pada akhirnya Madrid sampai ke final ini kan ada peran besar juga dari seorang Lunin ya. Berarti Lunin cukup menyelesaikan tugas dengan baik sampai mengantarkan sampai final dan disempurnakan oleh Courtois. Dan ya gue yakin Courtois pun butuh performa, butuh jam dan juga butuh panggung untuk dia datang ke Euro dengan kesiapan, dengan kepercayaan diri tinggi juga. Dan beruntung Ancelotti bisa menawarkan itu dan dibayar tunai oleh seorang Courtois. Jadi buat gue it's a win-win solution. Jadi Lunin pun ngerasa gue bukan yang dikecilkan tapi gue ada peran kok di sini. Tapi kalau kemarin dia ternyata banyak salah Iya. dan misalnya kalah, pasti jadi disalahin Lunin, dong. iya. Si Courtois-nya. Iya, Lunin bakal naik tingkat tuh. Iya, bakal di atas. Tapi menurut angin. lo tepat berarti itu ya? Ya, dengan kondisi kayak begini, anything semua tepat bagi Madrid. Ya kan ini kan istilahnya bisa aja orang nganggapnya kan nggak adil mas, gitu loh. Gue yang dari awal loh, gila di ujung bukan gue gitu. At least lu kasih kesempatan lah, misalnya kayak City kan suka gitu ya, Iya. sama kipernya juga kalau Liverpool misalnya di piala yang berbeda gitu. Kalau lo sebelum nanti ke Bellingham, Tapi itu kan pasti piala ini, piala, Di bawahnya. Iya, piala Carabao atau FA Cup biasanya seperti itu. Kalau di Spanyol piala Raja atau Copa del Rey biasa kalau kipernya sudah kiper cadangan sampai final pun kiper cadangan terus.
Pinto di era Guardiola pun selalu main dibandingkan si Valdes gitu kan. Artinya memang ada preferensi dari pelatih masing-masing. Cuman kan sebelum pertandingan gue sempat bilang ini pemain atau Courtois itu sudah latihan 2 minggu berturut-turut. Udah terus melakukan latihan dengan intens. Dan gue rasa dari situ cukup bagi Ancelotti untuk melihat, oh he's ready untuk this big game. Dan we need pemain seperti itu. Kita tahu bagaimana ketika lawan. Karena ini final dan dia udah final, pernah. Dan dia sudah pernah menjadi the best playernya di final ketika melawan Liverpool. Dia melakukan 9 saves, itu kan posisi yang luar biasa. Dan kemarin dia justify bahwa memang pilihannya tepat gitu. Kita kan khawatir match fitness, tapi ya Ancelotti kan lagi-lagi tadi Aldi bilang, pelatih tahu kapasitas pemain layak untuk starter atau enggak. Langsung dijadiin starter dan ternyata terbukti. Dan Lunin saat diwawancara ditanya, what's your best moment sepanjang hidup? Ketika Real Madrid mengangkat trofi Liga Champion. Tapi kamu nggak bermain, saya nggak peduli, tim ini menjadi juara. Nah itu kan, itu yang bisa dilakukan Ancelotti terhadap pemain yang pintar. Bagaimana menjawab PR ya, Iya, menjawab sesuai media Media briefing. trainingnya bagus. Penting seperti itu, tapi dia rela untuk tidak menjadi bagian. Karena kalau kita lihat cuplikan pertandingan terakhir mereka lawan Munchen, ada satu momen ketika De Ligt Deg-degnya ya. ketika De Ligt membuat gol, itu ada porsi besar dari kesalahan si Lunin. Walaupun gol itu akhirnya menjadi offside ya, nggak jadi 2-2, tapi orang melihat di saat-saat yang krusial, defining moments, Lunin kayaknya belum siap untuk partai besar. Makanya kenapa Ancelotti akhirnya memilih Courtois. Ya. Nah, sekarang ke Jude nih. Ini juga banyak perdebatan kan, apakah memang dia dikantongin, apakah memang sebenarnya dia menjalankan peran yang berbeda. Lo gimana di? Kesulitan. Gue harus bilang Jude Bellingham semalam di final Liga Champions kesulitan, khususnya di babak pertama karena menembus double layer defendingnya si Dortmund ini kesulitan banget. Emre Can, Sabitzer itu benar-benar throwback ke belakang dan benar-benar di man marking banget juga enggak sih, emang cuman lini pertahanan cukup rapat ini kelihatan membuat Jude Bellingham akhirnya harus mundur ke belakang lagi untuk jemput bola, dan akhirnya terbukti di babak kedua setelah jemput bola itu kehilangan dari Jan Madsen, melakukan trupas cepat-cepat karena emang megang bola lama-lama menghadapi Dortmund juga ternyata nggak semudah itu juga. Dan ya terbukti Bellingham semusim ini juga cukup impresif, namun di malam menghadapi Dortmund kemarin ya ada fase dia kesulitan, tapi ya namanya ini tim Madrid bawahan Ancelotti, ya bisa aja seorang pemain itu mengeluarkan potensi walaupun hanya 1-2 detik tapi benar-benar bermanfaat. Tapi ada kerja keras dia menghalau serangan dari Dortmund. Iya. Ketika 2 kali dia ngeblok yang menghasilkan corner 2 kali kalau gua ingat-ingat waktu di match itu gitu. Artinya apakah memang dia diminta oleh Ancelotti untuk berperan justru lebih menjaga kedalaman dulu dibandingkan dia membantu serangan dan nemenin si Rodrigo sama Vini kalau menurut lo? Iya. Dan gerakan tanpa bola yang dipuji sama Thierry Henry ya. Iya. Dan dia bilang I don't give a shit yang dari orang lain ngomong gitu, tapi emang itu gua hanya menjalankan tugas gua aja, dibilang gitu. Iya, karena kita lihat aja peran Valverde juga kan, ini pemain juga yang nggak stay di posisinya dia banget karena dia mobile banget, kemana-mana juga ngejar juga. Maksudnya akan ada momen di mana lini tengah Real Madrid akan melebar dengan banyaknya pergerakan. Mungkin yang banyak stay Kamavinga yang betul-betul di tengah gitu. Cuman Kroos dengan bantuan dia dari turun ke belakang, ngirim bola ke depan, yang begitu liarnya si Valverde, peran itu tersebut jelas butuh satu pemain lagi untuk ngisi diamondnya tadi. Makanya dia tidak on tip of the diamond di paling atas, tapi dia lebih sedikit turun ke bawah memang untuk bisa lebih gerakannya lebih cepat dan juga jaraknya lebih rapat. Ya. Karena kan kesulitan menembus itu kan juga karena Dortmund rapat banget Ya, kan. double layer defending. Mereka tuh bukan sesolid itu lini belakangnya, tapi the whole system mereka dari sepertiga kedua dan sepertiga terakhir mereka betul-betul rapat. Jadi emang butuh bantuan midfielder untuk bisa menjaga kestabilan itu. Makanya Jude kemarin agak sedikit turun ke bawah. Oke, jadi memang kalau lu sendiri bagaimana melihatnya, silakan kirim di kolom komen bagaimana penampilan dari Jude Bellingham kemarin ya. Ini ada saweran-saweran Yes, lagi. udah ada saweran lagi. Tapi gue tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aryo bahwa memang Dortmundnya rapet ya, gitu. Lo sendiri gimana Nes? Lo suka yang rapet-rapet atau lo lebih senang yang kebuka-kebuka? Gitu? Oh, kalau cowok senangnya rapet. Oh, kalau cowok senangnya Iya rapet. dong. Kalau cewek? Kalau cewek ya nggak tahu kan biasanya cowok, Bang. Oh, kenapa lo Bertahan tahu ya kan? cowok itu sukanya Bertahan rapet? dengan rapat kan? Bertahan dengan Iya. rapat. Kenapa makanya lu tahu? disapuin ya. Iya. Abang suka mancing. Iya, gua tahu. Kenapa lo Pernah bisa main tahu? selebgram. Kenapa Iya. lo bisa tahu cowok tuh suka yang rapet? Emang abang nggak suka? Ya bukan, gue nanya. Kenapa kan lo udah pernah tahu? survei. Tahu dari mana? Dia udah pernah survei. Ke teman-teman. Iya. Oh. Kalau markir agak miring itu nggak bagus. Iya Bagus benar. rapat, Kalau cewek kan lurus suka gitu. miring. Makasih Bang ya.
Masih. Oh, cewek sukanya miring dia. Ya kan suka nggak rapet. Kalau kamu lebih suka kamu lagi di atas apa lagi di bawah? Ya dua-duanya lah. Oh, Kita dua-duanya. harus menikmati proses hidup bang. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Oh, oke. Kelas, Jadi Nesa. harus dua-duanya harus Iya, balance Nesa. ya. Iya. Kadang kita di Zoom, kadang kita di Palas. Iya, Oh bener, iya, bener. kamu lebih senang berada di depan apa di belakang? Ya dua-duanya lah bang. Dua-duanya, kenapa? Iya. Kan dia pemimpin biasanya cowok Oh. di depan. Tapi kadang-kadang Dan juga. aku juga bukan Yamaha, selalu terdepan. Bang. Oh gitu. Makasih Nesa. Anjir, gue ditembak terus sama abang. Iya. Sapuin. Gak soalnya aku suka lihat kamu tuh suka dicuekin gitu sama Sama Aldi. Kalau lagi seru dia Enggak, ngobrol sama enggak, Justin, enggak. dia suka ngelupain kamu. Yang nyuekin aku tuh Gary bang sekarang. Oh Gary. Very. Wah. Masih. Gary masih gitu. Sekarang kalau WA soal kerjaan doang Gary. Kalau dulu Ya nggak soal kerjaan yang lain-lain. yang lain-lain. Terus kamu kangen yang Gary kayak gitu. Iyalah, emang abang gak kangen? Ya, gue mau udah pasrah aja. Gue udah dikecewain berapa banyak orang setelah nggak jadi. Panjang nih kayak panjang. Bajunya aja masih ada, udah gue bilang turunin. Bajunya masih ada itu. Oke, Oke, silakan Nes. ini bang kita tadi udah polling ya, votes dari 3.566 voters Ya. dengan pertanyaan selain Pulau Jawa, kalian dari pulau mana aja nih? 20% dari Maluku dan Papua. Maluku Papua keren. Berangkat Maluku berarti. Berangkat deh. Paling tinggi. Belum. Oh. Sulawesi Nusa Tenggara 17%, Kalimantan 20%, dan yang paling tinggi adalah Sumatera 43%. Wow, Sumatera. Pulau Pulau Jawa. Utara kayaknya. Pulau Jawa Kan nggak selain ada Jawa, di Bang. votes. Nggak ada di Oh nggak ada di Pertanyaannya votes selain Jawa. karena selain Jawa. Selain Jawa. Ternyata Sumatera Paling pertama, baru Maluku Papua. Iya. Ih gila gue Respect, langsung respect. gue goosebump gue. Ternyata yang nonton kita Bukan jam Gu- 10. bukan Gus Rip. Bukan. Kalau Gus Rip temennya Gus Ipang. Yang kalau main bola pressingnya bagus. Jatuh lucu banget. Lu gak ikut sih? Alasan main tenis. Aldi aja datang terus jadi main. Berarti nanti bikin polling lagi Apa? Jawa atau Sumatera gitu. Oh, iya benar, Jadi benar, mempersempit benar. lagi. Betul Paling banyak betul dari betul. mana? Tapi gua pengen Tapi luar biasa apresiasi dulu semua dari Sabang sampai Merauke, ternyata berarti dari semua kota yang ada di Indonesia ada perwakilan Jebret Media yang menyaksikan. Terima Ya. kasih. Karena itu Luar biasa. selain yang mau disampaikan Nesa, kami juga menantang kalian yang berada di Jerman, yang ada di kota-kota penyelenggara hajatan bola Eropa 2024, selain di kota Dublin, Berlin yang sudah ada. Kasih tahu kalau kalian mau jadi kontributor Jebret Media di hajatan bola Eropa nanti di 14 Juni sampai dengan 14 Juli. Karena kita akan bekerja sama-sama kalian. Kirim DM ke Jebret Media, kita omongin gimana-gimananya. Kalau oke, maka kami sangat senang kalau ada perwakilan Jebret Media TV melaporkan langsung dari kota-kota penyelenggara hajatan bola Eropa 2024. Hajatan bola Eropa bukan sih? Ya. Iya, iya. Hajatan bola Eropa 2024 atau bahasa kerennya Piala Eropa 2024. Ditunggu ya. Luar biasa loh. Jadi bukan Keren. hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Waktu Iya. itu di Italia kan udah ada, soalnya di Inggris udah Euro ada. udah. Sekarang waktunya yang ada di Jerman. Dan ini Yes. waktunya satu saweran lagi nih bang. Ada. dari Cross Alexander 7. Cross Alexander. Nyawernya Rp151.515. Hala Madrid, bawa apresiasi Mas Aryo sebagai pundit paling objektif. So far paling benar selama musim ini prediksi-prediksinya. Nggak perlu intonasi tinggi tapi benar. Wih, oke. Kamu Terima seneng, kasih, terima kamu kasih. seneng cowok yang intonasinya tinggi apa yang cool gitu? Yang cool aja. Oh pantesan. Mas Aryo. Waktu terakhir aku di Bandung, kan aku bawa banyak temen. Semua temennya maksudnya bukan buat dia, kasih dia semua. Padahal aku bawa tamu lain. Teman-teman pemain bola. Iya, maksudnya. Tekanan. Cuma ke dia karena dia cool Dia banget. karismanya ada. Ih, Makanya aku Derismanya. ya dia kak, Udah. kamu Kamu Dek Deknya. Risma. Oh ini, Makanya data-data sekarang udah bisa aku. iya iya, ya udah. Kan kamu nggak mungkin Bu Risma Iya, kan. nggak mungkin. Iya. Iya. D aja ya. Kacau apa? Ada lagi? Enggak, udah. Oke. Tapi ini Nesa juga mau ngingetin nih Jebret Apa Jebret tuh? Team, kalian boleh banget cek ya. Caca lagi live di TikTok sekarang. Iya, Caca. TikToknya Jebret Media. Kita punya flash t-shirt Jurgen Klopp juara Piala Liga Ya. dari Rp150.000 sekarang hanya Rp90.000 aja. Yes. Langsung aja deh kalian check out. Ya, dan kemarin aku ke rumah omnya Caca kan, ya kan, jam 12 malam. Totonya hebat loh di sana. Jadi siapapun yang baru pulang tuh harus ngelapor ke si uncle, ya kan. Oke. Jadi uncle-nya langsung, ada gua di lagi. rumah Wah, omnya. 21 bos. Oh, iya. Hibix. Hibix 21, Nes. Gimana kita gak anteng, ya kan? Luar biasa sekarang Caca udah lagi live. Ayo sana
sambil nonton kita bisa check out juga untuk penawaran-penawaran yang ada. Gue dipaksa untuk kita mulai ngomongin ke topik lain, ya tentang timnas. Gue bilang kalau tentang timnas gue gak usah dipaksa-paksa. Gue tahu kok. Wish. Apalagi kita udah jadi Wih. yang namanya Apa tuh Bang? Timnas Timnas React. Ah. Ini jersey terbaru dari kita. Nah kemarin kan gue bilang ini hanya bisa didapat untuk yang masuk ke timnasnya Jebret. Ya kan ini hanya bisa didapat untuk yang masuk ke timnasnya Jebret. Tapi melihat hasilnya Mas Haryo, Itu logonya keren Aldi, banget itu. Nesa, Iya. bahwa ini bener-bener dibuat detail logonya ya. Dan juga gambarnya, bahkan di sini ada tulisan quotes gue dari keragaman suku bangsa dan ini lo bisa dapatkan. Sepertinya gue rubah pikiran. Jadi siapapun nanti yang masuk timnas akan tetap gue kasih. Tapi sebelum terpilih menjadi pemain timnasnya Jebret, kalau emang ada yang mau pesen, kita akan segera buka di batch kedua. Dan itu akan dimulai nanti dinonton bareng kita bersama dengan Lifeboy tanggal 6. Kita akan sama-sama nonton bareng di Pasti Bisa Coffee dan juga live reaction nonton Indonesia lawan Irak. Jadi nanti kalian juga kita akan buka mulai abis meeting, nanti kita tentukan kapan. Kalian buruan daftar, 150 orang doang yang bisa nonton di Pasti Bisa Coffee yang ada di Pancoran untuk bisa nonton bareng-bareng Indonesia lawan Irak dan tentu saja bersama dengan Lifeboy supaya sambil nonton kita tetap bersih, Bener. kita tetap terhindar dari segala kuman-kuman, Betul. ya kan? Jadi jangan lupa nanti di tanggal 6 akan ada Budi Sudarsono, akan ada Firman Utina, dan juga akan ada artis-artis ibu kota lainnya. Wow. Yes. Luar biasa, Kalau gitu kita akan... Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.